Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat-umatku. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Oh ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Kami rindu padamu. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan protokol kesehatan yang senantiasa harus kita lakukan, yakni jaga jarak minimal 1,5 meter, kemudian selalu memakai masker, rajin cuci tangan, siap selalu dengan hand sanitizer, jaga kebugaran tubuh dan konsumsi vitamin secara teratur, hindari berbagi pemakaian barang pribadi, dan tidak lupa untuk saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sampai jumpa sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabar Anda pada sore hari ini? Tentunya selamat datang dalam sesi Business Coaching Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa tahun 2021 dengan tema Kiat Meraih Pembiayaan Melalui Wakaf Produktif. Perkenankan saya Karin Sem akan memandu acara ini hingga berakhir nanti. Nah Bapak Ibu dan para peserta Business Coaching Kiat Meraih Pembiayaan Melalui Wakaf Produktif, agar lebih semangat lagi mengikuti sesi ini, boleh saya minta tepuk tangan secara virtual terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah tentunya bagi Anda Bapak Ibu dan juga para peserta Business Coaching Kiat Meraih Pembiayaan Melalui Wakaf Produktif yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama kata sambutan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Aska Subhan. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Yang kami hormati pimpinan Bank Indonesia,
Yang kami hormati pimpinan perbankan dan pimpinan instansi atau dinas yang terkait. Wabil khusus yang kami hormati narasumber webinar, Bapak Kiai Haji Nur Sodik Askandar, Ketua LPEU, MUI, dan juga Rumah Sedekah. Yang kami hormati pula Profesor M. Mas'ud Said, PhD, Ketua Yayasan Bidang 3 Lazis Sabilillah. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Indonesia untuk ke-8 kalinya menggelar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR 2021 sebagai rangkaian kegiatan menuju Indonesia Syariah Economic Forum atau ISEF. Sebuah event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. FESYAR diselenggarakan di 3 daerah di Indonesia, di kawasan Indonesia Timur, Sumatera, dan Jawa. FESYAR Regional Jawa diselenggarakan pada tanggal 27 September hingga 2 Oktober 2021 mengusung tema Sinergi Membangun Ekonomi Syariah melalui Digitalisasi untuk Pemulihan Ekonomi yang terdiri dari 6 cakupan, yakni pengelolaan ekonomi daerah berbasis syariah, pemberdayaan ekonomi pesantren, pemberdayaan UMKM, optimalisasi Islamic Social Finance, penguatan halal value chains, dan penguatan halal lifestyle. Kegiatan ini diselenggarakan secara hibrid, baik secara offline maupun online. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di tengah kondisi pandemi yang belum reda saat ini, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan FESYAR Jawa 2021 sebagai wujud nyata dukungan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di regional Jawa dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Sejalan dengan kinerja ekonomi global dan nasional, ekonomi Jawa turut mencatatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 pada triwulan 2 2021, yakni sebesar 7,88% year on year dibandingkan pertumbuhannya di tahun 2020 yang terkonstruksi sebesar minus 6,69 year on year. Peningkatan kinerja ekonomi tersebut berdampak pada pemutusan hubungan kerja di wilayah Jawa dan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia turun 0,81% dibandingkan dengan Agustus 2020. Namun demikian, sebanyak 9,3% dari penduduk usia kerja kehilangan pekerjaannya karena dampak COVID-19. Dan hampir 55%-nya berada di kawasan Jawa. Hal ini berpotensi menekan tingkat kesejahteraan dan meningkatkan tingkat kemiskinan baik di kawasan Jawa maupun nasional. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan trickle down effect atau pembangunan yang melibatkan rakyat secara langsung dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan dampak pandemi COVID-19 kepada perekonomian Indonesia.
Selanjutnya, pengembangan instrumen ekonomi sosial Islam yang ditopang oleh tingginya potensi zakat, infak, dan sodakoh, dan juga wakaf atau zif waf yang akan menjadi alternatif pembiayaan bagi pengembangan ekonomi produktif. Pengembangan wakaf untuk distribusi pendapatan dalam rangka menjamin inklusivitas seluruh masyarakat dan pengendalian harta individu agar mengalir secara produktif dapat mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah pandemi. Mempertimbangkan besarnya penduduk muslim di Indonesia, optimalisasi pengelolaan wakaf sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta menjaga kesejahteraan masyarakat di Jawa dan nasional menjadi potensial untuk dilakukan. Potensi dana wakaf di Indonesia pada tahun 2021 menurut Badan Wakaf Indonesia mencapai 2.000 triliun untuk tanah, sedangkan wakaf uang memiliki potensi 188 triliun, namun realisasi sampai tahun 2020 masih sebesar 391 miliar, masih jauh dari harapan. Untuk itu, kurangnya optimalisasi penghimpunan dan penggunaan dana wakaf di Indonesia diindikasikan disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan wakaf untuk pembiayaan. Untuk mendorong optimalisasi penggunaan wakaf produktif ini sebagai bagian dari kegiatan Syariah Fair, Fesiar 2021 akan menggelar bisnis coaching yang dilaksanakan secara virtual dengan topik kiat meraih pembiayaan melalui wakaf produktif. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan awareness dan literasi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan melalui wakaf produktif. Bunga krisan, bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aska Subhan atas sambutan yang telah disampaikan pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu dan juga para peserta bisnis coaching yang kami hormati, hari ini para narasumber bersama dengan moderator akan mengulas kiat meraih pembiayaan melalui wakaf produktif. Tentunya ini diharapkan dapat meningkatkan awareness dan juga literasi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan melalui wakaf produktif. Nah, tentunya nanti dalam sesi bisnis coaching bagi Bapak Ibu dan juga para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, caranya mudah saja, Anda tinggal menyampaikan pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A yang terdapat di dalam webinar ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengundang moderator pada sore hari ini, izinkan saya memberi perkenalan singkat mengenai beliau. Di mana moderator kita pada sore hari ini, beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 1 dekade sebagai profesional public speaker. Selain itu juga, beliau telah dipercaya berbagai perusahaan sebagai public speaking trainer dan juga motivator. Beliau juga adalah founder dari Kipa Communication, yakni sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pelatihan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, mari kita sambut Mas Ferry Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferry Hidayat. Apa kabar sore hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Seperti juga mbaknya di sana.
Luar biasa, senang sekali bisa berjumpa secara virtual dengan Mas Ferry Hidayat sore hari ini Mas ya. Ya. Baik, Sehat juga Mbak. sehat juga Mas Ferry pastinya. Dan Mas Ferry saya yakin ini sesi yang begitu menarik pada sore hari ini. Dan kita berharap nantinya bisa mendapatkan manfaat yang positif bagi semua yang mengikuti sesi bisnis coaching ini. Setuju ya Mas Ferry ya? Setuju banget. Baik, saya yakin Mas Ferry juga sudah siap untuk memimpin sesi bisnis coaching kali ini, betul? Ya Mbak, siap. Baik, kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada Mas Ferry Hidayat. Kita segera memulai untuk sesi bisnis coaching pada sore hari ini. Silakan Mas Ferry Hidayat. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim dan selamat sore, selamat datang di acara kita untuk sore hari ini yaitu Business Coaching dalam rangkaian acara FESYAR, Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa menuju ISEF 2021. Sore hari ini di hari Kamis 30 September 2021 kita akan membincangkan sebuah tema topik yang sangat seru sekali, sangat penting sekali dan saya yakin banyak sekali di luar sana para pemirsa dimanapun saja berada menunggu pemaparan, penjelasan tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah kiat meraih pembiayaan melalui wakaf produktif. Dan banyak sekali dari orang-orang dekat saya, teman dan kerabat juga menantikan acara ini karena temanya benar-benar penting dan insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Baik, buat semua yang hadir di sini, sebelumnya saya menyampaikan juga buat seluruh pemirsa yang dimanapun saja berada bahwa di acara kita sore hari ini nantinya di akhir acara, di sesi akhir acara nanti akan ada pemilihan atau 5 penanya yang terpilih oleh panitia yang akan mendapatkan hadiah voucher uang elektronik masing-masing sebesar Rp200.000 ya. Boleh tepuk tangan semua yang ada di rumah dimanapun saja berada ya. Baik, dan tentunya dari sekarang silakan dipersiapkan nantinya setelah pemaparan pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun saja berada, karena nanti kami juga sekali lagi akan memilih 5 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher uang elektronik masing-masing sebesar Rp200.000. Baik Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang hadir pada sore hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber yang istimewa sekali. Saya bangga sekali sore hari ini bisa langsung ketemu dengan beliau berdua. Dan saya akan menyapa untuk narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama ini adalah Bapak Kiai Haji Nur Sodik Askandar, SEMM, ya, beliau dari Ponpes Mambaul Ulum. Beliau juga Ketua LPEU MUI dan juga Rumah Sedekah. Izinkan saya sekilas membacakan pengalaman bekerja beliau. Beliau sampai dengan sekarang adalah dosen tetap dari Unisma Kota Malang. Beliau juga dosen luar biasa di STAIN Malang dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisma. Beliau juga pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dari Fakultas Ekonomi Unisma. Beliau juga Direktur dari Lembaga Manajemen Unisma dan banyak lagi pengalaman bekerja yang beliau berhasil capai. Dan tentunya kami juga akan menyapa buat narasumber yang kedua yang kami hormatin juga Bapak Profesor Mas'ud Said, PhD. Beliau adalah Ketua Yayasan Sabilillah Bidang 3. Beliau juga Direktur Pasca Sarjana dari Unisma Malang dan beliau juga Ketua Yayasan Sabilillah Bidang Ekonomi Kemasyarakatan, juga Komisaris Independen Bank BPD Jawa Timur. Saya menyapa dulu buat beliau semuanya. Assalamualaikum buat Bapak Yai Nur Sodik. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kedua saya menyapa buat Profesor Mas'ud. Prof, selamat sore Prof. Selamat sore. Waalaikumsalam Mas Ferry Hidayat. Alhamdulillah. Ini
Ya, ini sebuah kebanggaan tersendiri buat saya bisa bertemu dengan Bapak ini Yai Haji Nur Sodik dan juga Profesor Masud ini sore hari ini. Baik, buat kedua narasumber, sekali lagi tema kita sore hari ini sangat menarik sekali, sangat istimewa dan saya yakin banyak sekali yang menantikan sharing pengalaman dan juga pengetahuan tentang wakaf produktif untuk sore hari ini. Tapi mohon izin sebelumnya untuk kedua narasumber, kita akan berfoto terlebih dahulu ya, mohon izin semuanya. Kita untuk bersikap yang teroke untuk difoto terlebih dahulu. Oke, saya hitung dulu ya. 3, 2, 1. Aduh, keras sekali kameranya ya, suaranya. Baik, terima kasih. Dan baik sekali lagi buat kedua narasumber yang kami hormati, sekali lagi dan juga buat semua pemirsa yang dimanapun saja berada. Untuk pemaparan ini kami memberikan 15 menit kurang lebihnya kepada masing-masing narasumber yang kami hormati. Dan untuk itu tema kita kiat meraih pembiayaan melalui wakaf produktif. Kami berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama, kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Nur Sodik Askandar, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah mabadah. Ya, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, pimpinan BI khususnya Bapak Aska Subhan dari wilayah Malang yang kami hormati, Mas Ferry Hidayat selaku moderator, Prof. Masud Said, ini sahabat pimpinan semacam-macam ini, sering bersama saya dalam berbagai komunitas yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini saya memperoleh kesempatan untuk bersama-sama Prof. Masud bersama panjenengan semua dalam rangka bicara tentang persoalan wakaf produktif. Saya secara pribadi belum banyak pengalaman, tetapi secara kelembagaan Unisma ini kebetulan terpilih menjadi pengelola wakaf produktif terbaik dalam beberapa tahun, sehingga juga diundang ke Turki, diundang ke Brunei, diundang ke beberapa negara, karena dipandang di dalam pengelolaan wakaf produktif ini sangat baik. Yang ingin saya sampaikan yang kedua, saya hari ini juga berterima kasih kepada Bank Indonesia karena pesantren Mambaul Ulum yang kami bina di Banyuwangi termasuk 3 besar di Pulau Jawa, yang kemarin juga diminta untuk narasumber khususnya terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Alhamdulillah pesantren yang kami kelola di Banyuwangi menjadi 3 besar di Pulau Jawa ini. Bapak Ibu yang kami sampaikan hari ini, saya ingin berangkat dari pernyataan Bu Gubernur. Saya share sekalian atau dari situ ya. Pernyataan Bu Gubernur terkait dengan semangat beliau untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, dan salah satunya adalah berangkat dari Jawa Timur. Nah, beliau menyampaikan bahwa Jawa Timur khususnya punya potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong Indonesia ini kemudian ke depan menjadi pengelola lembaga keuangan syariah yang terbesar. Nah, salah satu program yang berkaitan dengan ini adalah optimalisasi yang berkaitan dengan Islamic Social Finance, yang di dalamnya adalah termasuk wakaf. Jadi kalau kita bicara tentang Islamic Social Finance itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang Islamic Social Finance ini kenapa penting? Karena satu, bahwa di Indonesia ini populasi penduduk muslimnya terbesar. Ada 209 juta. Saya tahun 2015
ketika menggerakkan salah satu item di Islamic Finance ini, Islamic Social Finance ini, khususnya sedekah. Saya waktu itu menghitung kalau masyarakat Indonesia mau sodakoh Rp1.000 per hari, itu berarti akan terkumpul 209 miliar per hari. Berarti per 5 hari itu 1 triliun. Kalau 1 tahun 365 hari tinggal dihitung berapa dana yang bisa dikumpulkan. Waktu itu saya bikin gerakan namanya S3, sodakoh sedino 1000, sodakoh sehari 1000. Nah sebetulnya kalau ini juga menjadi bagian dari kegiatan wakaf, itu berarti kan wakaf ini juga akan terkumpul 209 miliar yang terkumpul setiap hari. Kalau kita asumsikan 50% saja, berarti 100 miliar per hari, berarti per 10 hari itu adalah 1 triliun. Nah kalau dikalikan, dibagi dari 365 berarti 36,5, tinggal dikalikan jumlahnya. Itu. Nah, kemudian problemnya dari jumlah penduduk yang sangat besar ini, kontribusi Indonesia khususnya di dalam pengembangan Islamic Social Finance itu belum begitu tinggi. Zakat saja yang wajib, kita ini masih kalah dengan konsumsi rokok. Di konsumsi rokok itu jauh lebih besar daripada konsumsi zakat. Nah, daripada pembayaran zakat. Tetapi di sisi lain sebetulnya sekarang ini mulai tumbuh gerakan-gerakan yang berkaitan dengan optimalisasi Islamic Social Finance, termasuk di dalamnya adalah wakaf. Jadi ada, terutama kalau di Nahdlatul Ulama dan di Muhammadiyah itu yang paling besar sekarang digerakkan social finance itu dalam bentuk sodako misalnya. Dan itu ternyata bisa jumlahnya sangat besar. Di Malang ini, di Kecamatan Turen, satu kecamatan itu bisa menggalang per bulan 200 juta rata-rata. Lanjut. Lanjut lagi, tadi sudah saya sampaikan. Nah, tantangan kita ini yang pertama, masyarakat masih kurang mendalami potensi wakaf yang besar ini. Nanti ada beberapa problem memang terkait dengan wakaf ini, khususnya nanti problematika hukum yang juga saya sampaikan di sini. Jadi masyarakat masih kurang mendalami tentang potensi wakaf yang sebetulnya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua, wakaf di Indonesia itu masih terkonsentrasi pada aset tidak bergerak. Sudah begitu ternyata pengelolaannya belum optimal. Data tahun 2019 masih menunjukkan yang dikelola secara baik itu baru 65%. 35% belum terkelola dengan baik. Yang baik saja belum sangat bagus, apalagi yang belum terkelola dengan baik. Kemudian yang ketiga tentang profesionalisme di dalam pengelolaan wakaf. Jadi masih banyak yang mengelola wakaf itu secara tradisional. Kalau wakaf tanah bergerak, kemudian di situ ada kelapa, ya pokoknya dipanen kelapanya setiap 50 hari. Dan tapi tidak dioptimalkan bagaimana kemudian tanah ini menjadi tanah-tanah yang produktif. Nah, yang keempat adalah tantangannya problematika hukum. Jadi mazhab Syafi'i sampai sekarang belum menyetujui tentang wakaf dalam bentuk aset bergerak. Tetapi ketika saya baca di banyak literatur, ketidaksetujuan mazhab Syafi'i ini lebih dikarenakan khawatir kalau kemudian wakaf itu merupakan barang tidak bergerak, khawatir habis, khawatir hilang, khawatir tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang kalau kemudian kita bicara wakaf tunai, uang itu kan aset yang paling liquid, aset yang paling disenangi oleh semua orang, tetapi juga aset yang paling gampang diselewengkan. Sehingga kelihatannya mazhab Syafi'i lebih kepada aspek kehati-hatian, jangan sampai kemudian kalau tidak berupa aset bergerak, aset tidak bergerak, maka kemudian itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, tinggal nanti bagaimana kemudian konsep kita di dalam mengelola ini agar kemudian apa yang dikhawatirkan oleh mazhab Syafi'i ini bisa tereduksi dengan menunjukkan profesionalisme di dalam pengelolaan wakaf itu. Lanjut.
Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan mazhab Syafi'i ini masih tidak boleh. Ini yang sebetulnya agak menghambat terkait dengan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia, karena di beberapa komunitas khususnya pesantren belum menerima wakaf yang terkait dengan wakaf tunai, padahal sebetulnya punya kemanfaatan yang besar. Dan tadi sudah saya sampaikan, kelihatannya lebih karena ketakutan atau kehati-hatian agar wakaf itu bisa lebih aman. Lanjut satu lagi. Oke. Ini perbedaan antara zakat dan wakaf. Zakat, sedekah. Kalau zakat dan sedekah itu lebih bersifat sebagai biaya operasional. Kalau wakaf ini kan dalam kitab fikih itu aset permodalan yang jumlahnya harus tetap, sehingga nanti yang dimanfaatkan hanya hasilnya saja. Ini menyamakan persepsi saja. Kenapa kita wakaf itu belum banyak, kemudian sedekah dan zakat bisa lebih banyak, karena memang tadi itu zakat dan sedekah itu bisa lebih kepada arah ke operasional di dalam kegiatan-kegiatan itu bisa dihabiskan, sementara wakaf itu tidak, sehingga wakaf tunai tadi menjadi problem tadi. Lanjut. Nah, pemberdayaan wakaf, kalau kita belajar terhadap pemberdayaan wakaf dalam sejarah itu, wakaf di abad 8 dan 9 Hijriah, masa kesultanan itu adalah masa-masa keemasan di mana wakaf itu mempunyai manfaat yang sangat besar karena dikelola oleh kesultanan secara langsung. Sehingga apa? Wakaf itu di samping dikelola, diawasi, kemudian operasionalnya juga ditata oleh pemerintahan, sehingga wakaf itu bisa berjalan baik, dan itu kemudian dikembangkan di negara Turki dan Mesir. Yang sampai sekarang masih sangat bagus itu adalah Turki di dalam pengelolaan wakaf, karena memang wakaf di Turki itu dikelola oleh negara, oleh badan wakaf yang memang punya kekuatan penuh untuk mengelola wakaf, termasuk di dalamnya adalah wakaf tunai. Nah, saya tulis belajar dari kasus Bangladesh, karena sebetulnya kalau kita bicara kondisi wakaf Indonesia itu hampir sama dengan Bangladesh. Cuman Bangladesh sekarang sudah jauh lebih maju karena wakaf tunainya bisa berjalan dengan baik. Awalnya memang hampir sama, jadi wakaf itu di Indonesia dan Bangladesh itu jauh lebih banyak pada aset-aset yang tidak bergerak. Nah, kemudian oleh salah satu ekonom Prof. Manan itu dicobalah kemudian mengembangkan wakaf yang terkait dengan wakaf tunai. Dan alhamdulillah kemudian menunjukkan hasil yang sangat signifikan, sehingga di sana ada bank wakaf yang secara khusus memang mengelola wakaf tunai. Lanjut. Nah, bicara wakaf tunai itu sebetulnya ada banyak hal yang menjadi kelebihannya. Yang pertama tadi, potensinya sangat besar. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita bikin gerakan wakaf sehari 1000 saja, itu jumlahnya sudah sangat besar kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 209 juta. Dan itu kalau diasumsikan tidak mau semua, 50% saja, itu jumlahnya lebih besar. Nah, kemudian yang kedua lebih praktis. Dengan menggunakan uang itu orang bisa memberikan wakafnya berapa saja, nilainya tidak harus sangat besar. Beda kalau wakaf itu harus aset tidak bergerak. Kalau aset tidak bergerak itu kan sangat besar yang harus diserahkan, apalagi kemudian penguasaan tanah dan lain sebagainya sebagai aset tidak bergerak di Indonesia ini kan makin lama makin kecil. Sehingga kalau kita hanya berpikir tentang wakaf non tunai itu potensinya makin lama makin mengecil, sementara ya kalau wakaf tunai itu potensinya lebih besar, lebih praktis, dan kemudian akan jauh lebih bagus kalau ini dijadikan sebagai sebuah gerakan. Mohon izin, Yai, waktunya kurang 2 menit ya, Yai. Jadi kalau itu dijadikan gerakan, lanjut. Saya agak cepat aja. Tantangannya, yang pertama adalah profesionalisme di dalam pengelolaan. Baik tadi pengumpulan dan penyalurannya seperti apa. Yang kedua, bagaimana kemudian membangun kreativitas di dalam pengelolaan keuangan syariah yang terkait dengan wakaf tunai ini. Yang ketiga adalah mitra yang terpercaya, menggunakan bank-bank yang khusus. Yang keempat adalah penguatan terhadap lembaga pengawas, yaitu Badan Wakaf Indonesia, itu kalau di Indonesia. Lanjut.
Nah, wakaf produktif saya sampaikan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, jika ingin berhasil program wakaf produktif harus digencarkan. Artinya apa? Wakaf tunainya digencarkan, kemudian arahnya kepada arah pengelolaan yang produktif. Nah, kemudian yang kedua, formulasi terhadap peningkatan produktivitas ini yang harus difikirkan kepada investasi yang aman dan halal. Nah, ini menghindari ketakutan tadi dari yang Syafi'i, agar ini bisa aman, maka dicarikan tempat-tempat investasi yang memang memungkinkan aset itu menjadi lebih aman tapi halal. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengelolaan yang bertanggung jawab. Lanjut. Nah, investasi dana wakaf untuk hal yang produktif itu bisa untuk investasi aset tetap, bisa untuk usaha, bisa untuk dana usaha masyarakat bergulir. Saya di Nganjuk di Ngawi itu bikin ternak bergulir. Jadi ternak kita kasihkan kepada masyarakat miskin. Nah, kemudian kalau sudah beranak, yang punya diminta untuk milih-milih ibunya apa milih anaknya. Kalau milih anaknya, ibunya kita geser ke tempat lain dan seterusnya. Bisa reksadana dan seterusnya. Lanjut. Nah, sesuai permintaan saya menyampaikan contoh ini Unisma yang alhamdulillah pernah menjadi percontohan, bahkan sampai sekarang menjadi percontohan pengelolaan wakaf produktif ini. Ketika Unisma waktu itu mendapatkan wakaf produktif dari Kemenak sebesar 2 miliar. Itu kemudian dibangunkan ruang VIP oleh Unisma, berkembang dari VIP 1 menjadi VIP 2, sampai kemudian menjadi usaha minimarket yang sudah berkembang di Unisma menjadi banyak minimarket. Jadi awalnya dikembangkan dalam bentuk VIP ruang perawatan di Rumah Sakit Islam Unisma 1, setelah kemudian mendapatkan hasil, kan hasilnya itu dikembangkan untuk 2, setelah 1-2 sudah berhasil, dikembangkan menjadi minimarket di Unisma dan alhamdulillah sudah berhasil. Nah, kenapa ini berhasil? Karena memang Unisma kemudian mengaturnya 70% itu untuk pengembangan, 20% untuk bantuan masyarakat dan 10% untuk pengelola. Sehingga sebagian besar dari wakaf tunai itu diarahkan kepada hal-hal yang produktif, pengembangan usaha-usaha yang produktif. Saya pikir itu. Terima kasih karena waktunya habis, agak saya percepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Haji Nur Shadiq Askandar dari Ponpes Mambaul Ulum, Ketua LPIU, MUI dan juga Rumah Sedekah. Pasti banyak pastinya yang mau disampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu, kita berbagi waktu pula dengan Profesor M. Mas'ud Said pula. Baik, pemirsa dan dimanapun saja berada, para narasumber yang kami hormati, kita memasuki untuk pemaparan narasumber yang kedua. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Bapak Profesor Muhammad Mas'ud Said, PhD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa salaman wa ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Kepala BI, Bapak Aska Subhan, BI Malang, Bapak Kiai Haji Nur Shadiq Askandar, yang tadi menguraikan dengan jelas beberapa hal penting, Bapak Ibu dan Pak Ferry Hidayat, penyelenggara, Bapak Ibu yang dari MES, Basnas, MUI, Pemprov Jatim, OJK, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, dan semua yang berperan di dalam seminar yang baik ini. Yang pertama, ini kebanggaan bagi kami untuk menjelaskan sedikit apa yang kami lakukan. Silakan share. Bagi kami ada hal-hal yang strategis yang perlu kita sampaikan. Kami secara menjadi bagian dari Masjid Percontohan Nasional, Masjid Percontohan Paripurna Nasional yang di Kota Malang. Ini masjid besar. Masjid besar itu sebetulnya kecamatan, bukan sampai kabupaten kota. Artinya tidak menjadi masjid utama. Bapak Ibu sekalian, next please, isu strategi wakaf. Memang yang pertama adalah kelembagaan dan kultur. Kultur kita berwakaf dan kultur menjadikan wakaf itu produktif. Kultur bahwa wakaf itu bisa mensejahterakan. Walaupun wakaf itu maknanya berhenti,
tapi dia bisa dioptimalisasikan. Yang kedua, isu strategis lainnya itu adalah knowledge to wakaf. Pengetahuan kita tentang wakaf ternyata mungkin masih perlu diperdalam sehingga ada keyakinan bahwa wakaf itu bisa dioptimalisasikan. Di sana harus ada profesional yang bisa, dalam tanda petik profesional. Kami ini masjid basisnya. Kawan-kawan kami juga kawan-kawan yang hanya berdasarkan pengalaman, komitmen. Tapi lama-lama pengalaman dan komitmen yang terus-menerus menjadi profesional juga. Tidak harus profesional itu sarjana strata 2, 3. Tidak harus menurut saya. Bapak Ibu, isu lainnya adalah super team dan leadership dan network. Ini yang biasa dibutuhkan di dalam penanganan wakaf. Tim syariah, ada direksinya, ada tim pengembangan, operational team, ada regional network, ataupun business network. Next please. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami kecil-kecil, tapi kita kembangkan sejak 2006. Kita punya auditorium Kiai Maskur di atas masjid itu. Dan ini bisa, konsep kami kan, Masjid Sabilillah itu one stop service. Apa saja boleh di masjid. Mau menamakan anaknya, mau haji, mau sholat, mau zakat, mau infak, mau wakaf, mau wedding, ataupun hal-hal lain, berekonomi. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam skala yang satu menengah, yang satu sudah berkembang. Ada frame yang berkembang di national level, ada berkembang di regional level, ada yang kita masih inisiasi. Kita punya Sabilillah Medical Service, semua dari wakaf. Rumah singgah Sabilillah, kita dapat 2 tanah wakaf. Kita punya rumah yatim Sabilillah, kita punya koperasi masjid, kita punya minimarket Al-Khaybar. Ini dari Kementerian Agama, yang sekarang sudah BEP dalam waktu 2 tahun. Bapak Ibu, next please. Ini ada gambaran situasi masjid kami kalau malam hari, dan next please. Saya kira wakaf itu bisa tadi dikatakan dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan keunggulan. Kita sudah bedah rumah 28 buah. Dan uang itu yang pokok tetap dikembangkan. Ada ekonomi, ada kesehatan, peribadatan, pendidikan, pemberdayaan. Pendidikan kami TK, SD, SMP, SMA, boarding school. One of the best Islamic school in Malang, kata orang. Itu di Sabilillah. Ukurannya itu ya bayarnya mahal. Pak Aska tahu kalau masuk SD kami harus bayar 14 juta, belum diapa-apakan. SMP juga sekitar segitu. Jadi ini kita kembangkan semuanya yang pokok berkembang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengelolaan dana wakaf itu ada next please. 4 bidang. Bidang keuangan, bidang personalia, bidang program, bidang legal tadi. Kiai Nur Sadik Iskandar itu legal, syariah dan transformasi digital. Kami bekerja sama dengan hampir semua bank yang ada untuk memudahkan para kalau yang membayar zakat ya muzaki, ada wakif, itu untuk menyampaikan secara digital. Karena kalau tidak digital maka kita menutup kemungkinan orang Jakarta hanya ke masjid bayar zakat, infak, sedekah kan sudah tidak masanya. Jadi ini hal-hal yang perlu dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita mengenai Sabilillah Medical Service. Next please. Ini adalah gedung yang dulu hanya 700 juta pembiayaannya. 2 lantai kita bangun hanya 150 juta. Sekarang 4,5 miliar. Karena kami mau memberi tetangganya dia, itu tidak mau 4 miliar.
Dia hanya maunya 4,5 miliar. Jadi artinya berkembang dan dia wakaf. Bapak Ibu sekalian, di bidang pendidikan kami juga kembangkan, next please, terintegrasi tadi saya katakan bahwa masjid itu tidak hanya tempat peribadatan, tetapi juga untuk kemaslahatan yang lain, untuk pengembangan kader, untuk pendidikan, untuk hal-hal yang lebih luas daripada hanya dikonsumsi belaka. Inilah konsep kami, masjid tidak hanya tempat peribadatan, dan dia adalah tempat kesejahteraan bagi umat. Next please. Soal auditorium. Tadi karena one stop service, mulai dari menamakan kelahiran, pengajian, Jum'ah, segala macam kita bisa di sana. In one location, yaitu masjid, dan tentu saja kalau kita punya auditorium pasti minimal harus bintang 3 lah, kalau hotel, atau bintang 4. Kalau tidak begitu mereka nggak mau ke sana, sehingga semua di dalam prosesi wedding itu mulai doa menikahkan sampai catering sampai kita bisa dilayani di masjid itu secara profesional. Bapak Ibu sekalian, kita punya koperasi, next please. Bahkan Pak Yusuf Kala itu ketua DMI tidak memberikan suggestion bahwa harus ada usaha ekonomi di masjid karena 98% katanya merugi. Dianggap itu zakat aja, jariah aja, jadi diambil tanpa pertanggungjawaban. Tapi disabilillah, riset-riset S1, S2, S3 selalu memberikan rekomendasi bahwa begitu ada manajemen yang benar, maka ROE itu juga kuat dan pendapatan juga meningkat, kesejahteraan anggota meningkat, dan ini puluhan tesis dan skripsi telah menelitinya. Next please. Next please. Bapak Ibu sekalian, wakaf itu juga sebetulnya lebihnya bisa untuk social charity. Kami memberikan santunan yatim korban COVID. Di Kota Malang misalnya, bulan Juli itu 687 meninggal karena COVID. Kan yatim itu sebagian. Siapa yang nyekolahkan, siapa yang memberikan makanan, segala macam kita take up. Bapak Ibu sekalian, next please, agak cepat. Kita juga punya 28 bedah rumah. Dan ini yang paling favorit di Malang karena waiting list. Gampang saja sebetulnya kita profilnya rumah, kita upload, kemudian profil pemilik, kemudian para pemberi muzaki atau orang yang ingin menyumbang, itu hanya dikasih rekening, kemudian konfirmasi ke 2-3 orang, yaitu tokoh masyarakat setempat, Pak RW, Pak RT, apa benar di situ rumahnya misalnya Bu A. Gitu. Kemudian mereka memberikan keterangan kepada calon pemberi sumbangan. Dan ini hanya 15-20 juta, tapi dalam fakta itu menggugah masyarakat dan kemudian sampai 30 juta karena batu bata malam datang gitu kan, semen datang gitu-gitu. Itulah yang kami kuatkan, yaitu kebangkitan untuk gotong royong. Next please. Bapak Ibu sekalian, kami punya next please. Next please. Kami punya majalah bulanan. Saya kira saya hitung di seluruh Indonesia, kalau majalah terbitan pertama, kedua sampai 10 itu masih bertahan kalau masjid. Tapi kalau majalah di masjid halamannya lebih dari 30, kemudian edisi yang 300 sampai 400, saya kira itu sesuatu yang dibutuhkan konsistensi, dedikasi, dan teamwork yang bagus. Dan kami punya majalah Komunitas Sabilillah terbit 2000 eksemplar, bisa diakses digital, dan ini di situ ada pelaporan-pelaporan keuangan yang kita dapatkan pada bulan yang sama. Next please. Kita juga main sosialisasi
Jadi bando-bando besar itu kita sewa, tetapi kebanyakan sebetulnya sewanya itu kan hanya kalimat godaan aja pemiliknya itu. Pak, itu langitnya Tuhan kok sampean sewakan. Memang yang punya langit sampean atau apa? Loh enggak, ini memang ada biayanya. Ya saya hanya 20 hari aja Ramadan pinjem, nanti anunya di surga itu. Rata-rata dikasihkan digoda begitu itu. Mohon izin, Itulah Prof. orang Indonesia itu enak. Ya toh? Kurang 2 menit lagi ya, Prof. Mohon Yes, izin. thank you. Terima kasih. Orang Indonesia itu enak. Kalau susah, berzakat, bersedekah, berinfak, berwakaf. Kalau senang, dapat hadiah, berzakat, berinfak, bersedekah. Kalau dalam keadaan biasa pun berinfak, bersedekah, berzakat. Saya kira itu yang terakhir, file yang terakhir, networking, yang file yang terakhir please. Networking. Yes. Next please. Ya, ini. No. Back please. Back please. Nah, saya kira ini faktual, kita bekerja sama dengan logo-logo itu, dan tentu karena tidak muat saja nggak saya sampaikan. Artinya ada 3. Yang pertama, knowledge to wakaf harus kuat. Dan ini tidak hanya dimiliki oleh pengelolanya, tetapi dimiliki oleh masyarakat. Sehingga sosialisasi Fesyar ini, Pak Ferry, Pak Aska, saya kira ini adalah sedekah pengetahuan yang luar biasa. Yang kedua, manajerial dan teamwork. Saya kira manajemen atau orang-orang teamwork atau super team yang dibentuk itu mungkin tidak dalam semalam. Tetapi kalau kita konsisten dalam tanda petik menyelesaikan kepentingan-kepentingan dalam waktu yang panjang, istiqomah, insya Allah kepercayaan. Trust adalah kunci mendapatkan wakaf. Banyak orang berwakaf tapi tidak bisa mendapatkan orang yang dipercayainya. Yang terakhir tentu program-program yang memberi manfaat. Terima kasih, sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Profesor Muhammad Mas'ud Said, PhD, Ketua Yayasan Sabilillah bidang 3, yaitu bidang ekonomi kemasyarakatan. Baik, buat semuanya, pemirsa dimanapun saja berada, dan juga Bapak Aska Subhan, sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, yang bergabung di sini. Sekarang adalah sesinya untuk membuka kesempatan kepada semua yang bergabung di sini, para Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa, untuk memberikan pertanyaan. Dan tentunya dari sekian banyak pertanyaan sudah masuk, kami akan memilih membacakan terlebih dahulu. Baik, dan pertanyaan pertama ini saya akan memilih dari Salahuddin, ya, Salahuddin dari UMKM. Oke, untuk Bapak Kiai Haji Nur Sodik Askandar, Pak Yai, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga wakaf terkait transparansi dan juga akuntabilitas dalam mengelola dan menyalurkan dana wakaf, dan juga gimana caranya bisa meningkatkan kompetensi para nadhir supaya bisa lebih profesional dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu, Yai, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan ini, tentu yang pengen saya garis bawahi terkait dengan meningkatkan kepercayaan itu, yang pertama ya, pengelola wakaf adalah orang-orang dipilih adalah orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua yang istiqomah menjalankan gerakan. Yang tadi yang diceritakan Prof. Mas'ud Said itu kan tidak semudah membalik tangan, tapi ada proses lama yang berjalan yang kemudian menumbuhkan kepercayaan orang. Business is trust, not money. Jadi kalau kepercayaan itu datang, maka uangnya ya akan datang. Yang ketiga tentu akuntabel. Jadi bagaimana pengelola wakaf itu kemudian mampu mempertanggungjawabkan atas amanat yang diterima,
apakah itu amanat khusus atau amanat yang umum. Amanat khusus itu misalnya saya wakaf untuk pembangunan masjid, itu kan amanat khusus. Maka penggunaannya ya hanya khusus untuk itu dan dipertanggungjawabkan pada pengelolaan itu. Tetapi kalau misalnya amanat untuk kemaslahatan umat, itu kan juga bisa berbeda. Wakaf untuk kemaslahatan umat itu bisa digunakan dengan tangkapan yang lebih luas. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, sebetulnya ke depan kalau kita mau baik di dalam pengelolaan wakaf itu tentu ada misalnya sekolah untuk nadhir wakaf gitu. Sekolah untuk nadhir wakaf ini menurut saya penting kalau ingin mengarahkan wakaf itu menjadi sebuah gerakan. Makin banyak masyarakat yang tahu tentang wakaf, hukumnya, pengelolaannya, pendistribusiannya dan lain sebagainya, maka sebetulnya makin mudah orang kemudian melakukan wakaf, dan yang kedua makin memungkinkan kemudian untuk mengelola wakaf itu secara tadi itu jujur, kemudian istiqomah dan akuntabel. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Salahuddin tadi itu. Ya, itu kira-kira. Baik, Yai Nur, terima kasih. Tadi sempat juga dibahas sama Profesor Mas'ud pula mengenai profesionalisme nadhir, ya, atau bagaimana para pengelola wakaf bisa menjalankannya dengan lebih profesional dan baik. Kalau menurut Profesor nih, Prof. Mas'ud, tanggapannya bagaimana bisa meningkatkan profesionalisme para nadhir dalam mengelola wakafnya? Terima kasih. Kuncinya itu kalau di bisnis kan good corporate governance. Kalau di sosial ya good social governance. Kalau di pendidikan good university governance. Kalau di pemerintahan good governance atau sound governance. Governance ialah tata cara bekerja yang diawali dengan keterbukaan, kemudian juga kita driving for result, langsung untuk tujuannya, presisi, syarat-syarat itu, kemudian for eyes, pengawasan. Yang pengawasan yang paling efektif ialah diantara diri para pengelola, para nadhir itu memang terbentuk sebuah kultur bahwa ini untuk lembaga, ini untuk umat, ini untuk kemaslahatan bersama. Satu. Yang kedua, bagaimana profesionalisme kita bentuk. Jadi kan kita nggak bisa uproot the tradition within the night. Kan tidak bisa mencabut akar ketidakpercayaan menjadi percaya. Kemudian pesimisme menjadi optimisme. Nah, kemudian ketidakberhasilan yang berangkai-rangkai panjang menjadi keberhasilan. Sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Nah, itu butuh komitmen yang luar biasa. Dan kami ini sebetulnya Pak Ferry, para pendengar, Pak Aska, Pak Gus Nur Kaltikindara, saya kira tahu bahwa tim kami cuma 6 orang. Yang ngantor cuma 6 orang, mengelola lebih dari 9 unit. Nah, maksud 6 orang ini orang-orang yang kita pasang atau kita bersamai secara konsisten. Kalau karyawan kan bisa dibangun. Jadi artinya tidak perlu kita banyak orang, asalkan proses bisnisnya itu jelas, maka itu akan lebih mudah. Yang terakhir, kita sejak 2010 kemarin sudah memulai dengan digitalisasi. Alamat kami di website www.sabilillahmalang.com sekarang, sehingga semuanya laporan bisa di sana, program-program menunya bisa diunggah, kemudian juga kegiatan bisa di sana, mulai dari pengajian, sekolah, semuanya, apalagi di 2 tahun terakhir kita fokuskan untuk digitalisasi. Dan kemudian juga pelaporan-pelaporan yang
kita menggunakan accounting yang jelas. Baik, Prof. Ini menyambung apa yang disampaikan Prof. Ini menyambung dengan pertanyaan yang kebetulan juga tidak jauh beda. Ini dari Muhammad Ihsan Rizkullah dari Tasikmalaya nih, Prof. Siap. Ini menanyakan tentang gimana strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan dan juga peningkatan kesejahteraan umat nih. Karena dilihat dari wakaf produktif ini, kira-kira kalau menurut Prof sendiri yang diutamakan, yang memiliki potensi terbaik untuk pemberdayaan umat ini apakah wakaf ekonomi, wakaf pendidikan, kesehatan, atau wakaf pangan nih? Ini mohon masukannya nih, singkat Prof, silakan. Oh ya, kan kita pokoknya dulu wakaf itu, tadi kan tanah kami ini adalah tanah HGU. Okay. Ada menara. Menara kalau secara fikih masih questionable, masih ditanyakan boleh nggak bisnis di dalam masjid. Tetapi kalau sandal saja ngasih 2.000, 3.000, menara kami itu tadi kan kita pendapatan 400 juta dari seluler itu. What is wrong? Saya bilang gitu. Daripada mereka membangun, mereka juga berpikir membangun itu perawatannya, perizinannya segala macam. Itu satu. Yang kedua, kemudian kita tanah yang di Sabilillah Medical Service. Tanah dulu katakanlah 150 juta sama tukar guling itu katakanlah ya 1 miliar. Sekarang tidak hanya operasionalisasi dari itu karena 2.000 anggota BPJS masuk di situ, maka setiap bulan berkembang. Nah, baru di situ kita bisa sebagian untuk tadi COVID, sebagian untuk pangan. Nah, kita pembinaan beasiswa kepada siswa-siswa unggulan, kan orang pinter itu ada yang dari orang kaya. Tapi banyak orang pinter dari anaknya orang biasa. Maka tanggung jawab sosial kita, social responsibility kita adalah menyelesaikan mereka SD, SMP. Kalau uang itu bisa dari infak, boleh saja kita sekolahkan sampai selesai. Dan mereka berbondong-bondong membiayai orang-orang yang kami kami profiling bahwa mereka ini pantas. Ada yang lulus UGM filsafat dari anak didik kami itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Dan tadi kalau wakaf tadi Pak Aska mengatakan ada 2.000 triliun dan kita masih hanya puluhan triliun, saya kira masih menganga. Inilah kerja kebudayaan kita. Inilah kerja-kerja di abad yang ke depan untuk bisa menjadikan wakaf bagian dari pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemudian keunggulan umat dan juga peradaban baru melalui wakaf. Karena kalau sudah orang berwakaf, dia sudah lupa. Yang penting pengelolanya amanah dan mereka akan mati kemudian di surga bersama wakafnya itu. Inilah sosialisasi. Karena kita kalau hanya berprestasi di dunia, selesailah prestasi kita. Tapi kalau wakaf kan itu jariah itu, maka dia akan tidur dengan pahala-pahala yang mengalir sampai ila yaumil qiyamah, sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini fatsun yang kita bisa sosialisasikan di seluruh Indonesia. Terima kasih pertanyaannya Pak Iksan. Baik, terima kasih Profesor Muhammad Mas'ud Said PhD, Ketua Yayasan dari Sabilillah Bidang 3. Nah, saya mau menuju ke Kiai Haji Nur Sodik Askandar kembali ini. Kiai, ada pertanyaan dari Triwahyuni dari Boyolali nih. Apa kabar Boyolali? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan semakin banyak yang mewakafkan atau pegiat wakaf juga banyak di sana. Bertanya kepada Kiai ini, apakah mungkin di masa pandemi seperti sekarang ini dana wakaf ini bisa dipergunakan untuk pembiayaan usaha atau UMKM, UKM supaya bisnis atau bisa membantu para UKM ini untuk bangkit lagi? Bagaimana menurut Yai Nur? Ya, jadi sangat mungkin, karena tadi seperti saya sampaikan itu kan
terkait dengan wakaf ini kan ada yang wakaf disampaikan secara khusus, misalnya saya wakaf untuk pembangunan masjid, maka itu hanya untuk masjid, tetapi ada wakaf yang dikembangkan untuk kemaslahatan umat, sehingga ini bisa dilakukan dalam berbagai program. Nah, program ini yang menurut saya nanti penting menyesuaikan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi program itu bisa program ekonomi, bisa program sosial, bisa program pendidikan, misalnya. Tadi program ekonomi misalnya saya sampaikan satu contoh terkait dengan peternakan itu yang kami kembangkan di Ngawi itu. Jadi orang kami kasih ternak, kemudian ternaknya dikembangkan menjadi ternak bergulir, itu kan juga bagian itu. Nah, termasuk juga untuk permodalan usaha. Nah, yang terkait dengan pengembangan UMKM. Jadi misalnya nanti wakaf yang untuk kemaslahatan umat itu sebagian dialokasikan untuk pengembangan ekonomi. Maka kemudian menciptakan binaan-binaan yang ada di masyarakat ini, kemudian dari binaan itu kemudian dikasih permodalan, misalnya dengan beauty contest supaya pertanggungjawabannya lebih gampang, lebih kuat itu. Jadi orang tidak langsung dikasih, tetapi ditanya perencanaannya seperti apa, dibandingkan dengan yang lain yang terbaik, yang memang membutuhkan, kemudian diberi dana wakaf untuk kepentingan itu. Dan tadi seperti dicontohkan Prof. Masud, ada kesehatan, ada ekonomi, ada sosial, ada pendidikan. Gitu. Bisa juga dalam bentuk beasiswa-beasiswa. Tadi Prof. Masud juga menyampaikan memberikan beasiswa untuk anak-anak korban COVID. Saya sendiri juga dalam 1 bulan ini ada 2 kali memberikan dalam jumlah tertentu yang kita kasih beasiswa 1 tahun. Selanjutnya kemudian yang bersangkutan akan dievaluasi kembali untuk diberi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, yang kedua persoalan wakaf ini kan seringkali persoalan bahasa, persoalan membahasakan itu yang. Jadi kalau saya bicara wakaf tunai itu saya sering menyampaikan begini supaya cara berpikirnya lebih gampang, mengalokasikannya juga lebih gampang. Jadi uang itu diibaratkan aset tidak bergerak seperti sawah. Nah, kalau ditaruh di bank, diinvestasikan, dia akan memberikan hasil. Nah, hasilnya ini yang kemudian dipakai untuk program-program pengembangan tadi. Sehingga sifatnya wakaf itu seperti yang saya sampaikan, dana asal itu akan utuh, hasil dari pengembangan dana itu kemudian yang dipakai untuk program-program pendidikan, program pengembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini prinsipnya bisa untuk pengembangan UMKM, sejauh kemudian kita membuat pola yang terkait dengan wakaf itu adalah untuk kemaslahatan umat. Baik, ya ini menarik sekali memang. Makanya tadi sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan titipan nih dari teman-teman saya sendiri. Karena wakaf ini sesuatu, ada banyak teman-teman yang menganggap bahwa ini adalah satu tren yang baru pula. Ada juga bagian teman-teman yang menganggap bahwa wakaf ini penting banget untuk diedukasi ke publik, ke masyarakat juga. Saya ingin juga menyikapi dari pertanyaan dari Eka Retnawati ini ya, One Street Shop ini. Untuk Yai mungkin sebentar saja, kira-kira bagaimana ini hukumnya atau sebaiknya kalau ada penggunaan wakaf tunai ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya bisa membangun generasi muda ini, generasi milenial ini supaya mau juga menggencarkan wakaf tunai ke masyarakat. Gimana Yai? Ya, jadi yang pertama, kalau spesifik wakaf itu tidak boleh. Kalau yang misalnya tadi spesifik, tapi kalau yang untuk kemaslahatan umat itu kan bisa dipakai untuk macam-macam. Saya ini pernah didatangi orang menyerahkan wakaf kepada saya, kemudian menyampaikan, saya mau wakaf tapi untuk pesantren tahfidz. Waktu itu saya bilang, saya tidak mau kalau panjenengan wakaf untuk pesantren tahfidz, karena saya khawatir kalau saya memanfaatkan bukan untuk kepentingan itu, maka kemudian saya umat itu kan banyak tadi faktornya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pengelola atau nadir wakaf. Nah, yang kedua, kalau kita ingin memasarkan wakaf tunai itu, tentu yang pertama kita harus memperbanyak nadir-nadir wakaf. Sekarang ini yang jadi nadir wakaf tunai itu kan masih sangat sedikit. Yang banyak itu kan lembaga amil zakat, infak, dan sodako. Tetapi yang menjadi nadir wakaf tunai itu masih sedikit. Karena nadir wakaf tunai itu kan juga mengajukan sendiri izinnya, izin ke
kementerian, tetapi lewat ke BWI. Jadi lewat BWI di masing-masing kabupaten, kemudian BWI di provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah itu dibawa ke BWI pusat untuk mendapatkan izin sebagai nazir wakaf tunai. Nah, ini yang perlu juga dipahamkan. Kemudian yang ketiga tadi, bikin gerakan-gerakan yang mudah di masyarakat, yang gampang. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita ingin anak-anak muda, siapa saja kemudian ini ke gerakan wakaf, satu, bahasanya dibikin yang bahasa menyesuaikan dengan generasinya. Yang kedua, dicari cara-cara yang paling mudah. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya bikin gerakan sodakoh sedino sewu. Itu kan bisa diadopsi menjadi wakaf sedino sewu. Kalau wakaf sedino sewu, duit 1.000 itu kan duit yang nggak banyak nggak terlalu dicintai masyarakat lah. Ibu-ibu kalau selesai belanja, duitnya 1.000 dilempar. Kita juga kalau punya recehan 500 kali 2 ya ditaruh aja. Dan itu kalau kemudian dijadikan sebagai sebuah kebiasaan menjadi wakaf, itu kan jumlahnya akan banyak. Kalau tidak mau 1.000 sehari, ya wakaf uang receh lah. Uang recehnya dikumpulin. Kalau 1 tahun 1 orang ketemu 60.000, maka tinggal kalikan jumlah 209 juta penduduk Indonesia, itu akan ketemu sekian ratus miliar, bahkan bisa jadi triliun, yang ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau itu semua untuk kemaslahatan umat, insya Allah ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bisa sekolah, tidak ada lagi orang yang kelaparan, tidak ada lagi orang yang kesulitan sesuatu hanya karena dia tidak mampu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan itu. Jadi kalau ini dijadikan gerakan, nanti kemudian uangnya diinvestasikan pada investasi yang aman dan halal, maka hasilnya itu akan menjadi sangat luar biasa untuk pengembangan dan peningkatan kemanfaatan untuk umat. Itu kira-kira Mas Ferry. Baik. Yeah. Baik, terima kasih buat Yainur Sodik Askandar. Aduh, sebenarnya memang masih banyak yang mau kita discuss, sharing, bicarakan tentang wakaf, khususnya wakaf produktif ini ya. Dan terima kasih tentunya buat para penanya yang sudah memasukkan pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi terima kasih buat partisipasinya, buat responnya juga terima kasih, dan juga seluruh partisipan yang hadir di sini juga terima kasih sudah memberikan respon yang positif sekali. Dan sekali lagi memang kita tidak cukup membahasnya 1, 2, 3 jam saja. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi untuk mengedukasi publik, apalagi tadi seperti Prof sampaikan dan juga Yainur sampaikan pula, dalam rangka untuk menumbuhkan rasa kepada teman-teman muda, para milenial ini butuh proses untuk mereka sadar dan mau bergerak pula untuk mengkampanye, mengedukasi sekitarnya dalam melakukan wakaf, khususnya wakaf produktif ini. Baik, sebelumnya terima kasih buat Profesor Muhammad Mas'ud Said, PhD, Ketua Yayasan Sabilillah Bidang 3, dan juga terima kasih buat Kiai Haji Nur Sodik Askandar dari Ponpes Mambaul Ulum, dan juga Ketua LPEU, MUI, dan juga Rumah Sedekah. Sekali lagi, kami mau sampaikan kepada para partisipan yang sudah memberikan pertanyaan di kolom Q&A, bahwa seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, panitia akan memilih 5 penanya berdasarkan panitia. Sekali lagi, 5 penanya terpilih akan dihubungi oleh panitia nantinya untuk mendapatkan hadiah voucher uang elektronik masing-masing sebesar Rp200.000 ya. Mudah-mudahan, dan tentunya saya mengucapkan selamat buat yang terpilih, 5 penanya yang terpilih mendapatkan voucher uang elektronik di kesempatan Business Coaching sore hari ini. Sekaligus saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber yang kami hormati, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada yang terhormat Bapak Aska Subhan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Dan maaf, bukan 5 pemenang tapi 3 penanya ya. 3 penanya. 3 penanya tadi yang sudah saya juga sempat bacakan. 3 penanya yang mendapatkan uang elektronik sebesar masing-masing Rp200.000. Baik, mohon izin buat kedua narasumber yang kami hormati. Mohon izin juga mungkin Pak Aska Subhan mungkin berkenan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup acara sore hari ini. Silakan, kita akan foto bersama kembali. Awal kita foto, diakhiri dengan foto juga.
Baik, kita hitung dulu. 3, 2, 1. Oke, lagi belum bunyi kameranya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Pak Yai Haji Nur Sodik Askandar, dan juga terima kasih buat Profesor Muhammad Masud Said PhD, dan saya kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ferry Hidayat sebagai moderator dalam sesi kali ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu terbaiknya untuk berbagi dalam bisnis coaching di sesi kali ini. Dan Bapak Ibu, ini tentunya sudah luar biasa sekali. Berakhir sudah sesi bisnis coaching kiat meraih pembiayaan melalui wakaf produktif kali ini. Tak lupa kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi pameran virtual kami di www.fesyarjawa.com. Dan kami juga mengajak Anda untuk mengunjungi pameran Fisik Fesyar Jawa 2021 yang bertempat di Tunjungan Plaza Atrium 1 dan Atrium 3. Tentu saja dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Bapak Ibu, Fesyar Jawa 2021 akan dilanjutkan besok tepat pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan sesi talk show yang mengusung tema Ragam Investasi Syariah yang Membawa Berkah. Talkshow esok hari tentunya akan memberikan gambaran kepada Anda semua mengenai perkembangan digital payment berbasis syariah dan juga gambaran master plan pengembangan keuangan syariah Indonesia. Akhir kata, saya Karin, saya mohon undur diri Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dan juga para peserta yang luar biasa pada hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.